Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan terbahas terkait tema saham rakyat. Jadi ini bukan soal aplikasi saham rakyat atau saham ban rakyat dan saham rakyat Kaisan, tapi kita akan tampilkan 3 saham besar di Indonesia yang mungkin cocok untuk pemula. Jadi saham investasi saham pemula yang teman-teman cari, ini akan kita bahas satu persatu. Ada 3 saham yang akan kita bahas, tapi sebelum itu kami sampaikan buat teman-teman yang mau membeli kalkulator saham Excel, silahkan masuk ke web Digilink. Jadi digilink.rasio.id/rasio. Jadi digilink.id/rasio. Teman-teman yang nyari kalkulator saham Excel dan nilai intrinsik, silahkan masuk di sini, baca atau bisa langsung klik tombolnya ini dengan membeli pada saat proses transaksi, yaitu diskon 70 untuk dapatkan diskon 70% dari harga 600 jadi 180.000. Jadi ini profilnya. Jadi kalkulator nilai intrinsik ini ditemukan kalkulator. Jadi rumus nilai intrinsik dicetuskan oleh Ben Graham, kemudian digunakan oleh Warren Buffett dan juga Lau Keng Hong. Jadi itu produknya teman-teman, dan fiturnya seperti ini. Jadi ada banyak sekali fiturnya. Jadi dari harga 600 cuma 180.000, teman-teman jadi 100 pembeli pertama juga akan dapat 40 plus video premium tutorial analisis saham senilai 499.000 dengan materi seperti ini. Jadi yang tertarik langsung klik tombol ordernya dan gunakan kode diskon 70 untuk dapat diskon 70%. Oke, kita mulai ya. Jadi saham rakyat pertama yang akan kita bahas adalah PT Gas Negara. Jadi salah satu saham yang sangat recommended ya di Bursa Efek Indonesia diantaranya adalah saham dari PT Gas Negara. Tapi untuk cocok jangka panjang atau tidak, dari grafiknya ini kurang menarik teman-teman. Jadi landainya pernah naik di angka 6.000 terus turun lagi, sehingga ini tidak recommended untuk jangka panjang. Ini untuk jangka pendek, jangka menengah saja. Oke, kalau kita lihat, jadi kenapa alasannya ini jadi salah satu saham rakyat ya. Jadi yang pertama karena saham ini dari BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara, dan karena kebutuhan gas itu bisa dikatakan sebagai bahan bakar yang akan sangat lama digunakan, karena ini dulu kita pakai minyak tanah, kemudian ada gas, bahkan kendaraan dengan menggunakan gas juga nantinya bisa saja terwujud, sehingga prospek untuk saham seperti ini cukup jangka panjang. Hanya saja teman-teman, untuk harga saat ini di harga 1.655 itu mungkin masih ada risiko ketika kita beli di harga ini. Biasanya dulu di harga 400 biasanya kalau saya masuk di saham ini. Tapi kalau teman-teman bisa dapat di harga 1.000, tapi ini biasanya nunggu kondisi tertentu baru bisa masuk di harga ini. Di harga 300 biasanya juga sudah cukup lumayan aman ya. Jadi sekalipun ada penurunan, teman-teman bisa beli lagi di harga 100-an. Tapi bisa masuk di harga 1.000, 1.100 itu cukup menarik. Kalau kita lihat dari valuasinya, price to earning ratio-nya itu rata-rata di antara ini ya teman-teman, 6, 7, 8. Jadi tidak pernah terlalu tinggi PER-nya, selalu di bawah 10. Kemudian untuk PBV-nya itu juga sama, tidak pernah lebih dari 1. Sehingga kalau teman-teman bisa masuk di PBV 0,6 seperti ini, 0,7, itu baru kategori murahnya teman-teman. Kalau untuk 0,8 seperti ini masih tergolong ada selisih sekitar 0,2 ya PBV-nya, sehingga masih bisa ada kemungkinan turun. Nah, ini review singkat saja teman-teman. Jadi kita bahas valuasi dan pilih saham 3 saham rakyat ini. Nah, selanjutnya adalah saham Telkom. Ini adalah salah satu saham rakyat yang bisa kita katakan
fundamentalnya menarik dengan grafik yang seperti ini. Saya pribadi tidak rekomendasi untuk jangka panjang karena bisnis dari Telkom Indonesia ini adalah bisnis provider yang akan selalu banyak ada pesaingnya yang bisa saja jauh lebih baik nantinya, termasuk bisnis digital fokusnya saat ini itu pesaingnya cukup berat dan trennya selalu berubah-ubah sehingga jangka panjang kurang menarik. Hanya untuk harga saat ini apakah menarik? Kalau kita lihat memang di harga di atas 4.000 ya biasa standarnya. Sehingga dengan harga 3.300 ini sebenarnya sudah ada diskon. Apalagi teman-teman bisa masuk di harga 2.300-an ini. Tapi ini tentu pada kondisi tertentu saja bisa masuk di harga ini. Di harga di bawah 3.000 teman-teman kalau mau amannya itu baru masuk di situ. Kalau sudah di harga 4.000 lebih baik teman-teman cari saham yang lain karena kita sudah lihat titik resistennya itu ada di harga 4.000-an ya. Titik supportnya ya ini bisa teman-teman tarik garisnya di harga 3.300 ini sebenarnya belum terlalu mahal. Tapi kalau ada yang mau nunggu sampai di bawah 3.000 baru masuk ya bisa juga. Kalau dari segi valuasi, price earning ratio-nya ini lagi selalu di harga standar ya. Price earning ratio-nya itu di angka 14, 13, 12, jadi rata-rata seperti itu. Makanya kalau teman-teman masuk di harga price earning ratio-nya di atas di bawah 11, di bawah 12 itu murah, kategori murah. Makanya dia akan mudah naik di per 14 saat ini. Price to book ratio-nya juga sama di angka 2, teman-teman. Kalau 2,5, 2,8. Nah, ini pada saat harganya jatuh dia di bawah 2 kali. Jadi mau masuk itu misalnya PBV-nya 2 kali baru mulai masuk, teman-teman. Kalau untuk saat ini ya memang dia sudah terlanjur naik ya. Kita bisa tunggu apakah akan turun di harga ini atau nanti mungkin naik lebih tinggi lagi di harga 4.000. Tapi lebih hati-hatinya bisa mungkin menunggu, tapi kalau mau yang pakai analisis teknikal juga bisa. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah saham ASI atau Astra Motor Tbk. Jadi saham PT Astra ini dibanding yang dua tadi, kalau yang ini kan sudah ini sudah terlanjur naik. Terus untuk yang ini juga dari harga 1.000-an. Kalau untuk saham Astra tadi ini sekalipun tidak beli di harga 4.000-an, ini ada peluang teman-teman dia bisa naik lagi di harga 6.000 karena titik resistennya itu ada di titik 6.000-an ya. Kalau teman-teman masuk di saham ini ya masuk di harga 6.000-an itu. Terlepas nanti apakah akan ada sentimen positif atau negatif ya, yang jelas teman-teman usahakan masuk di harga murahnya. Kemudian price to earning ratio-nya ini bisa kita lihat memang dia lagi tidak ada penurunan ya. Jadi di angka 6, kemudian price to book ratio-nya juga di bawah 1 saat ini. Sedangkan di 2023 pernah di 1,3, artinya dari 3 saham rakyat ini yang menarik diantaranya adalah Astra ini. Menariknya pertama bukan hanya karena valuasinya tidak ada penurunan yang tajam, tapi dari segi grafik ini menarik karena kalau dia kembali ke titik resistennya di angka 6.000-an, berarti ada selisih kurang lebih berapa persen itu, 20%-an ya untuk keuntungannya. Lalu kenapa kita pilih 3 saham ini, teman-teman? Karena 3 saham ini ya saham yang tergolong aman untuk pemula. Jadi investasi saham pemula yang teman-teman cari diantaranya 3 saham ini. Ada lagi satu saham swasta yaitu Sido muncul, itu sudah pernah kita bahas, silahkan masuk di video sebelumnya teman-teman. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe, dan yang cari kalkulator saham Excel silahkan masuk di sini. Oke,
Mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.